فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. Kabar teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung. Ada Bu Nena, ada Bu Jamila, ada Teh Ati, ada ibu-ibu yang lain. Silahkan, videonya sudah bisa di-on-kan ya. Dan mic-nya juga insya Allah sudah bisa di-on-kan. Yang tidak berkendala sinyal, silahkan bisa di-on-kan videonya terlebih dahulu. Insya Allah nih Teh Leni juga sudah menyusul ya dari Karawang. Yang lainnya silahkan mungkin bisa di-rename ya namanya. Di belakangnya nama plus asal kotanya dari mana. Ini ada Mbak Jessi juga. Ayo tuh. Bentar. Ayo tuh boy, iya Akbar. Soalnya ibu ngesodang. Ya, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Allah atas khususnya saya ya dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh masih dengan tema yang sama Inspiring Love, insya Allah. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Baik teman-teman, kita buka pertemuan kajian Inspiring Love pagi hari ini. Untuk menambah keberkahannya, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah. Bentar. Ya teman-teman, di minggu lalu masih di lanjutan poin ketiganya ya. Silahkan kita review terlebih dahulu dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi di minggu lalu bisa disiapkan dari sekarang. Saya persilahkan dulu kepada teman-teman untuk review materi di minggu lalu terlebih dahulu. Insya Allah nih yang hadir ada Teh Leni ya, minggu kemarin. Teh Nenah juga hadir minggu lalu. Silahkan. Silahkan Teh Nenah, Teh Ati, Bu Leni, Teh Leni, Mbak Jessi dari Karawang. Tentang mengawasi ya. Ampura teh nih aku nggak nyatet. Jadi malu. Jadi gimana ini teman-teman mau dihampura apa enggak? Dihampura itu dimaafkan ya. Setuju dimaafkan apa enggak? Maafkan dah ya Allah. Dimaafkan dah. Ayo ada Teh Cucu juga, Bu Cucu. Bu Cucu ini dari Curug bukan ya? Bumi. Oh, Sukabumi. Ya. Yuk Kemarin silakan teman-teman. Nggak ikutan kemarin. Yang hadir ya. Ya, nggak hadir. Ayo Teh Ati, Teh Leni, Bu Jamila. Karena ini live streamingnya bisa ditonton kembali di FB-nya Pejuang Subuh. Insya Allah mulai minggu depan nanti kita live streamingnya di YouTube ya. Teman-teman
alhamdulillah beberapa kajian pejuang subuh yang sudah berlalu di tahun 2021, insya Allah berapa subjudul sudah kami upload ulang di YouTube. Teman-teman bisa di search Inspiring Love Pejuang Subuh. Insya Allah sudah ada beberapa judul di sana. Semoga judul-judul yang lain bisa segera menyusul. Yuk, Teh Ati, Teh Leni. Gak hadir Teh. Teh Leni usul banget. Teh Leni aja, Teh Leni. Ayo Teh Leni. Kalau nggak hadir juga ini kita tutup aja yuk. Teman-teman yang di ruang Facebook juga sebetulnya bisa nih review, cuman gimana ya caranya. Silahkan. Alhamdulillah, yang di ruang Facebook ada dari Cibinong, Tangerang, dari mana lagi nih? Selamat bergabung ya teman-teman di ruang Facebook, insya Allah. Teh Leni, mau bacain Teh Leni? Ada yang kurang lengkap Teh. Gak apa-apa, nanti dilengkapi sama Bu Dewi. Udah deh, bismillah. Maaf ya Teh kalau kurang lengkap atau kurang nyambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu di poin ketiga, lebih mengawasi kondisi hatinya. Hati itu tidak bisa ditebak. Mungkin tindakannya seperti orang beriman, tapi buktinya orang munafik itu mereka sama-sama seperti orang beriman, tapi hatinya munafik gitu. Jadi hati itu tidak bisa ditebak. Dan ini untuk berkaca pada diri kita sendiri, bukan untuk menunjuk orang lain. Karena suudzon itu tidak boleh. Itu sesuatu hal yang gaib. Jadi hal ini untuk meraba diri kita sendiri, bukan menghukumi orang lain. Nah, ulama mengatakan, hati yang telah disibukkan pada kecintaan selain Allah, menginginkan selain Allah, rindu selain Allah, tentram pada selain Allah, maka tidak mungkin disibukkan pada kecintaan kepada Allah. Tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Jika hatinya tentram pada selain Allah, tidak ada Allah di situ. Dan lisannya tidak disibukkan untuk mengingat Allah. Begitupun dengan anggota badannya, dia akan bertindak hanya untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Jadi kalau sekarang baca Al-Quran, murojaah, tahajud kesiangan, sholat mepet, ini tanda belum mengenal Allah dan mencintainya. Mengenali yang dicintainya, pasti begitu kagum dengan yang dicintainya, sampai terkagum-kagum. Nah, kemarin itu saja nanya, sudah belum kayak gitu ke Allah gitu. Hatinya itu tentram dan cukup aja kepada Allah. Jika ada Allah, merasa cukup. Dan taat itu bukan hanya fisik, tapi hatinya juga ikut ridho. Hatinya selalu diperhatikan, karena rugi jika mencintai selain Allah. Kemarin lanjutannya itu ngebahas ikhlas. Ikhlas itu pada dua, ikhlas beramal dan ikhlas pada ketetapan Allah yang menurut kita buruk. Orang yang mengenali Allah pasti hatinya ikhlas. Yang pertama ikhlas beramal. Ikhlas, ketika seseorang ikhlas beramal, dia pasti hanya Allah yang dituju. Yang diharapkan itu hanya keriduan Allah. Contohnya, segala aktivitasnya pasti untuk Allah.
seperti mandi bukan agar segar gitu. Itu sama aja kayak orang kafir gitu. Apa namanya? Tapi mandi itu untuk bikin Allah ridho. Mandi itu apa namanya dilakukan karena mau ketemu Allah gitu. Biar apa? Biar dapat pahala. Karena ini kurang lengkap nih. Satu pahala tuh sebanding dengan apa gitu kemarin nggak kecatat. Karena amalan kepada selain Allah itu pasti ujungnya kecewa. Gitu. Jika amalnya hanya untuk Allah, pasti hasilnya akan bahagia. Karena ya tadi dia mendapatkan ridho Allah, akhirnya Allah mencintainya. Contohnya apa lagi selain mandi tadi, seperti berpakaian. Amaliyahnya berpakaian, hatinya harus ikhlas bahwa dirinya itu mau memakai pakaian sesuai dengan perintah Allah gitu, dan caranya juga benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Aurat itu ada batasannya. Ada yang pusar sampai lutut, ada yang batasan lengan atas, ada juga yang you can see. Dan menutup aurat itu untuk keridhaan Allah, bukan pandangan manusia. Dan menutup aurat juga beda-beda dibagi beberapa. Ada yang di dalam rumah dan ada yang di luar rumah. Menutup itu berbeda dengan membungkus. Kalau menutup itu tidak terlihat warna dan bentuknya. Kalau membungkus itu masih terlihat warna dan bentuknya. Terus contoh lain lagi, makan. Niatnya ikhlas karena Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah, berarti semua yang Allah fasilitasi, termasuk makan, itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Makanya doa makan itu Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Makan biar berkah itu tadi diniatkannya hanya untuk keridhaan Allah. Otomatis akan tambah baik. Kalau makan itu bikin ngantuk, berarti kebanyakan gula. Atau terlalu berlebihan makannya, akhirnya makannya nggak berkah. Atau tidak baca doa dulu, jadinya nggak berkah. Para ulama zaman dahulu hebat. Mereka itu sedikit makannya. Imam An-Nawawi makan itu 1 hari sekali setelah Isya. Dan minum juga sekali di saat sahur. Yang dicari berkahnya. Makanya kuat gitu. Kalau kemarin digambarin harus 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi buktinya para ulama zaman dulu saja makan sedikit tapi cukup gitu. Berarti kan itu berkah. Nah, kedua itu ikhlas pada ketetapan Allah. Kalau orang ikhlas pasti sabar. Kalau nggak sabar pasti nggak ikhlas. Jadi untuk agar kita bisa ikhlas pada ketetapan Allah, selain berusaha, kita juga harus berdoa. Mudahkanlah hamba untuk ikhlas, ya Allah. Ini poin yang kedua dari mana ya? Kemudian bersabar. Bersabar itu karena begitu mengenali Allah. Bersabar dalam apa? Ketika mendapat musibah, ketika dalam ketaatan, dan menjauhi maksiat. Contohnya seperti seseorang yang mendapat musibah, seorang wanita yang menangisi suaminya ketika suaminya meninggal. Waktu itu disamperin sama Rasulullah gitu.
disuruh bersabar gitu. Tapi jawabannya apa? Sabar. Kamu tuh nggak bisa rasain gitu apa yang aku rasain. Terus Rasulullah pun pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu ada sahabat yang menasehati, yang memberitahu gitu kepada wanita tadi bahwa yang tadi menasehati itu adalah Rasulullah. Kemudian perempuan tadi cepat-cepat menemui Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sabar." Kata Rasul, tidak. Bahwa sabar itu di saat engkau tertimpa musibah. Jadi di tamparan pertama. Udah itu aja tuh. Ya, sedikit tapi panjang juga ya, Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Teh Leni. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, Insya Allah. Jika ada yang ditanyakan terkait materi yang tadi dibacakan oleh Teh Leni maupun yang dibahas oleh Bu Dewi di minggu kemarin dan kemarinnya lagi ya, karena masih berkaitan poin 1 sampai poin 3. Boleh disiapkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di ruang Zoom, atau bisa langsung raise hand, dinyalakan mic-nya, tapi raise hand dulu ya, nanti saya yang pilih siapa yang lebih dulu raise hand-nya. Begitupun dengan teman-teman yang berada di ruang Facebook, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat di kolom komentar yang berada di ruang Facebook-nya. Atau jika dikira privasi pertanyaannya, boleh japri ke nomor WhatsApp saya, ataupun bisa di chat di ruang Zoom ya, yang privasi di host Zoom-nya insya Allah namanya Pembuktian Cinta. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Baik, Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bu Dewi, sudah siap berada di depan layar kah? Alhamdulillah, sudah siap. Sudah ada kopi roti bakar di sebelahnya? Belum? Ada minyak ya. Oh iya. Sepertinya Ibu mau minyak ya. Jam segini di sini. Baik, Alhamdulillah. Baik Bu Dewi, saya serahkan kepada Bu Dewi untuk melanjutkan sesi pertemuan hari ini. Mangga Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Tayani. Tayani tapi jangan pergi ya. Kadang-kadang menghilang ini hostnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ya. Yang menjawab salam insya Allah semuanya ya, tapi yang kedengeran beberapa orang ya. Karena memang kalau di Zoom itu terbatas banget ya, kita komunikasi harus mencet dulu, kadang mencetnya tuh nggak kepencet juga gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini mudah-mudahan teman-teman jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Insya Allah kita niatkan Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi ahyana ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi ya, menghidupkan kami lagi ya. Setelah tadi malam kita itu mati ya, mati kecil ya. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita kembali. Ya, semoga doa ini mengingatkan kita bahwa setelah Allah berikan nikmat kita bisa bangun lagi pagi hari ini ya. Wa ilaihin nusyur. Kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita niatkan hari ini kesempatan yang Allah berikan lagi untuk menyiapkan diri ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk ya hadir di sini ya di pejuang subuh ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mempersiapkan ya kepulangan tersebut, kembalinya kita kepada pencipta kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan
ya termasuk persiapan gitu ya hadir di kelas ini insya Allah, di kajian ini ya. Semoga menjadi lebih baik lagi. Nah, kita sudah melewati 2 pertemuan ya tentang apa teman-teman? Tadi Teh Yani udah ya evaluasi ya. Hanya hari ini mungkin saya tidak melanjutkan dulu poin 4, 5, 6 ya. Silahkan hari ini mungkin teman-teman ya bagi yang mau diskusi ya memperdalam dulu 2 pertemuan sebelumnya, atau mau bertanya tentang apa saja silahkan ya, termasuk tentang healing ya boleh silahkan, atau mau curhat gimana Teh Yani? Boleh. Siap mendengarkan insya Allah ya. Emang nggak sudah ada mungkin yang masuk? Ada yang Ya. resen nih. Yang sudah ada yang resen nih dari Teh Rini. Tapi di pekan kemarin ada hutang nggak saya? Nah itu karena bukan saya sih. Oh iya ya kemarin ya. Kemana Teh Yani berlibur? Iya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya yang minggu lalu chatnya. Ya, kalau belum ini yang resen aja mungkin tadi Teh Yani boleh. Ya, ada Teh Rini, nanti habis Teh Rini baru Teh Leni ya. Silahkan Teh Rini, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya. Hatur nuhun Teh Yani, hatur nuhun Bu Dewi untuk kesempatannya. Sami Teh Rini. Gimana Bandung kabarnya? Nanyain Bandungnya ya, bukan Teh Rininya ya. Rini insya Allah alhamdulillah sehat. Bandungnya alhamdulillah halodo di sini mah. Halodo ya. Ya. Di luar Jawa Barat rooming ya. Halodo itu apa katanya? Halodo is rooming ya teman-teman. Ya mangga. Gimana Teh Rini? Testimoni Bu Dewi. Mau testimoni, masya Allah, mangga gimana? Sebentar. Kayaknya speechless ya, masya Allah. Teh Yani tisu Teh Yani. Perlu waktu ya Bu Dewi ya untuk seseorang berubah. Seperti yang kemarin saya tanyakan. Alhamdulillah dengan 3T ya Bu, seperti yang Ibu paparkan di kelas Metamoniac Self Healing, bahwa kita itu harus titip, temani, dan tawakal. Ketika pasangan hidup kita melakukan maksiat ya terutama. Nah, memang sih perlu sabar dan ikhlas karena kan memang jaminannya adalah jannah ya. Jaminannya adalah surga. Alhamdulillah sudah ditemani Allah. Saya titipkan semoga pasangan hidup mendapat hidayah dan dilembutkan hatinya. Proses memang karena tidak langsung berubah. Setelah ditegur, kita amar ma'rufi, saya diberikan keberanian untuk bertanya ya, karena menurut Bu Dewi harus dengan kalimat tanya kan. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Memang kesalahannya memang ada pada saya gitu. Sebagai pasangan hidupnya yang tidak aware, saya selalu menyalahkan yang salah pasangan saya gitu, yang salah suami saya. Bu Dewi seringkali mengingatkan bahwa kita harus menangkap pesan cintanya itu apa gitu. Yang Allah berikan ini, ujian ini, pesan cintanya apa gitu kan. Nah, setelah saya ajak ngobrol suami dengan apa ya, dengan cinta ya, karena memang harus dengan cinta, dengan kasih sayang, karena kalau misalnya dengan emosi tidak akan ada solusi. Terlebih maksiatnya itu bisa dirubah, maksudnya bisa kita ingatkan gitu. Tapi setelah diingatkan memang sih Bu masih melakukan karena saya masih pantau gitu. Tapi alhamdulillah betul. Sabar itu memang di tamparan pertama gitu. Ketika kita menghadapi musibah ini, ya sabar. Jawabannya memang sabar, walaupun orang lain bilang sebagian orang bilang kamu itu bisa ngomong sabar tapi kamu nggak ngerasain. Tapi kalau misalnya memang sudah dijalani dengan sabar,
suami juga insya Allah berubah. Karena perceraian itu menurut saya bukan solusi. Perceraian itu memang bukan solusi karena justru akan menimbulkan masalah yang baru gitu. Kita justru harus mencari solusi bagaimana cara memperbaiki diri kita pribadi, bukan menuntut orang lain untuk memperbaiki dirinya gitu. Tapi kita yang harus memperbaiki diri sendiri. So far, jazakillah khairan Bu Dewi untuk semua apa yang Bu Dewi sampaikan kepada saya khususnya, sehingga itu sangat mencerahkan dan insya Allah menjadi solusi, dan mohon doanya. Dan terima kasih juga doa dari Bu Dewi karena insya Allah suami saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bertakwa dan beriman. Alhamdulillah Bu Dewi. Masya Allah, ya. Syukur kepada Allah ya. Saya terharu nih sampai muka saya tuh rasanya Pak menghangat ya. Ya Masya Allah, Teh Rini ya, teman-teman, Teh Rini ini alumni MSH yang kapan ya Teh Rini ya? Udah berapa kali kita? Ya. MSH itu apa? Ya mungkin teman-teman yang baru gabung yaitu workshop ya, workshop self healing ya. Insya Allah self healingnya mudah-mudahan memang berbeda gitu ya, karena basisnya itu adalah akidah ya, keimanan. Nah, dan Teh Rini juga peserta pembinaan ya di Pembuktian Cinta ya, pembinaan Islam. Nah, angkatan berapa ya? 11 ya, Masya Allah. Dan beliau sudah memang sudah lama sejak ikut pembinaan itu ya, menyampaikan permasalahannya, Masya Allah ya. Ada setahun Teh Rini lebih sejak curhat itu, saya kurang ingat ya, tapi alhamdulillah kesabaran beliau, banyak bertanya ya, minta ini masukan dan lain-lain ya, alhamdulillah ternyata mulai terbuka ya, berbuah hasil ya, semoga diberikan istiqomah ya. Yang jelas tadi 3T itu teman-teman ya, apa sih 3T ya, ini dibahas di MSH sebetulnya, tapi ini adalah rumus ketika kita berikhtiar ya, ikhtiar apapun ya, cari nafkah, mau sehat, mau nasihatin orang lain ya, ikhtiar pengen kurus, pengen apalagi teknik ya, pokoknya ikhtiar bumi kita lah. Nah kita harus biasanya kegagalannya itu karena ya, ketidakberhasilannya atau belum berhasilnya itu karena kita tidak pakai jurus 3T ya. Apa 3T itu? Temani, titip, kalau tadi kata Teh Rini itu tawakal. Nah, tawakal atau kalau bahasa saya, bahasa Indonesia itu terserah ya. Temani, titip, dan terserah. Nah, ini adalah temani apa maksudnya? Minta ya, sebelum kita beraktivitas atau kita menentukan mau ikhtiar apa, kita sejak awal minta ditemani oleh Allah. Minta Allah yang bimbing. Kalau harus ikhtiarnya seperti apa, kalau harus bisnisnya bisnis apa, bisnis bagaimana ya, kalau harus kerja di mana, kalau harus berobatnya kemana yang terbaik. Nah, minta temanin sama Allah, biar Allah yang bimbing kita mendapatkan ikhtiar yang terbaik ya. Kita mau nasihatin orang lain, minta sama Allah, temani ya, supaya yang keluar dari lisan kita itu memang bimbingan dari Allah, sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang kita nasihati ya. Temani pas mau belanja, pas mau masak, pas mau nyapu, pas apa aja aktivitas kita minta temani oleh Allah ya, sehingga insya Allah kalau Allah sudah nemani ya, tidak selalu mudah sih ya, tidak pasti mudah semua kalau Allah temani, tapi kalau Allah temani pasti Allah jagain kita. Kalau ikhtiarnya itu baik, pasti dibantu secepat mungkin dengan cara terbaik ikhtiarnya. Tapi yang kita pilih itu mungkin ikhtiar yang tidak baik. Nah, kalau Allah sudah nemanin, pasti Allah cegah dari keberhasilan ikhtiar kita. Ya, jadi kalau ditemani Allah itu bukan korelasinya, bukan pasti sukses ikhtiarnya, bukan. Bahkan bisa jadi dicegah sama Allah supaya nggak berhasil. Ya, karena itu mungkin tidak baik untuk kita, kan kita nggak tahu. Nah, itu kalau sudah ditemani oleh Allah. Ya, makanya pas kita nasihatin orang lain, minta ditemanin Allah juga begitu. Kalau Allah sudah menemani, insya Allah yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kita tidak minta ditemani gitu ya, hanya berlandaskan pikiran kita, strategi kita, rencana kita, tapi tidak minta temani oleh Allah. Kemudian titip ya, yang kedua itu titipnya apa yang dititipkan? Titip pertama, kita titipkan hati kita kepada Allah ya. Titip ya Allah hati hamba, supaya hamba itu
tetap ikhlas, tetap sabar dalam berikhtiar ini ya. Pantang mundur ya. Nah, kita titipkan karena kadang-kala kan kesel ya, macam-macam. Kadang-kala mungkin orangnya ngeresponnya tidak baik atau bahkan balik membenci kita. Nah, kita titipkan hati kita sama Allah. Ya Allah, jagain hati saya ya. Biar tadi ya hatinya tetap dalam keadaan baik. Nah, lalu yang kedua yang dititipkan siapa? Titipkan orang yang sedang kita, kalau bentuknya nasihat ya, orang yang sedang kita nasihatin, titipkan sama Allah hatinya. Biar Allah yang bukakan. Karena kita itu nggak bisa membuka hati seorang kecuali Allah yang membukakan. Ya, titip ya Allah hatinya agar terbuka, titip pikirannya agar terbuka. Yang Engkau yang hanya bisa membukanya. Tugas hamba hanya orator, Engkau lah yang hidayator kan gitu ya. Nah, titip terus sama Allah. Dan yang terakhir itu terserah atau tawakal. Terserah Allah. Pokoknya yang penting saya udah ikhtiar. Kalau belum sukses nggak apa-apa. Kita percayakan kepada Allah. Ya, termasuk tadi mungkin kalau mau berobat ya titipkan tubuh kita sama Allah. Ya Allah, kami terbatas sebagai manusia ya, hanya mengetahui katanya sakit saya itu diabetes, katanya sakit saya itu ini, itu katanya ya Allah gitu ya, tapi Engkau yang maha tahu ya, sesungguhnya sumber penyakit saya itu apa. Saya titip tubuh ini ya Allah. Kalaupun obat, saya titip obatnya ya Allah ya, obat yang saya minum ini biar bereaksi ke tubuh saya ya Allah. Ya, titip ya Allah obat ini ya. Nah, apalagi kadang-kala kita terlalu percaya diri ya, minum obat pasti turun panasnya, pasti itu mati tuh bakterinya langsung gitu ya. Terlalu bertawakalnya kepada obatnya bukan kepada Allah gitu ya. Nah, percaya bangetnya tuh sama obat ya, wes katanya banyak testimoninya. Nah itu nggak boleh ya, itu salah satu bentuk menduakan Allah ya, dengan obat, dengan ikhtiar kita gitu ya. Tetap kita hatinya mantang ke Allah gitu ya, menjadikan Allah sebagai sandaran atas semua ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, terserah ya. Terserah Allah. Kalau bisnis ini baik ya Allah, terserah. Kalau berobat ini baik, kalau terapis ini baik untuk saya, kalau sembuh itu baik sekarang untuk saya, terserah. Ataupun saya nggak sembuh sampai saya mati, terserah ya Allah. Kalau kematian ini juga sampai menghantarkan saya kematian, sakit ini menghantarkan saya kepada kematian, terserah. Saya ridho karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang maha tahu yang terbaik itu seperti apa. Termasuk kalau tadi ikhtiarnya mungkin bisnis ya, macam-macam, terserahnya aja. Mau sukses mau enggak bisnisnya terserah. Karena bisa jadi tadi nggak barokah ya lewat bisnis yang ini, atau belum tepat waktu ya, kurang nih, atau kitanya belum cocok tadi ya, mungkin menurut Allah kitanya belum cocok menerima apa yang sedang kita inginkan. Maksudnya misalnya gini, kecenderungan manusia itu kalau ekonomi pengennya meningkat ya, habis dapat satu pulau pengen pulau kedua ya. Nah begitu, habis punya baju pengen baju yang berikutnya, terus pengen lagi yang berikutnya. Nah ya, punya piring pengen lagi piring baru karena tiap hari juga ada produksi piring baru gitu ya. Nah begitu. Sehingga sebentar, apa tadi ngeblank nih, astagfirullahaladzim. Apa teh Yani? Piring baru Yang baru serba baru. Nggak, tadi saya mau menyampaikan apa ya, oh iya, bisnisnya pengen sukses ya. Nah tapi kan menurut Allah kita itu belum siap mental menerimanya. Misalnya ya, kalau kita dikasih kesuksesan sekarang, kita itu masih punya sifat lemah apa? Gampang sombong, gampang ujub. Nah maka kalau sudah titip sama Allah, Allah akan cegah tuh ya. Allah akan cegah kita sukses bisnisnya. Allah akan siapkan dulu supaya kita itu nggak sombong. Nah, gimana persiapannya? Ya tunggu aja tanggal mainnya ya. Kadang-kala supaya kita nggak sombong, Allah hadirkan orang yang menghina kita ya, menghina kita. Nah supaya apa? Kita, oh ternyata ketika saya dihina saya tersinggung ya. Nah berarti saya merasa tidak sehina-hinaan itu ya. Pada seorang hamba itu harus merasa dia itu paling hina di dunia ya, lebih hina dari siapapun. Itu seorang hamba. Nah jadi ketika kita tidak merasa hina, maka ketika dihina kita itu tersinggung. Berarti itu alarm dari Allah, kita lagi punya kesombongan. PR kita apa? PR-nya bukan memberantas penghina tadi,
tapi memberantas kesombongan kita. Ya abaikan aja penghinanya, itu kan dia Allah cuma titip tubuh penghina tadi untuk negur kita, ya. Tubuh orang tadi untuk negur kita. Cuma pinjam, qadarullah dibiarkan tulisannya itu menghina kita, ya. Abaikan dia, tapi fokus kepada Allah. Kenapa Allah kirim orang tadi ya? Kenapa ucapannya kayak gitu ya? Oh mungkin karena memang beneran saya itu lagi ada kesombongan, karena nggak terima ketika dihina. Kalau kita merasa hina, kita merasa banget kita adalah hamba, pas dihina ya biasa aja, memang saya hina. Bahkan hinaan dia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saya yang sesungguhnya. Ya silakan aja teman-teman kalau mau jujur ya, hinaan orang tersebut dengan kita yang sesungguhnya, kita lebih terhina nggak sebetulnya? Lebih banyak nggak keburukan kita? Pasti lebih banyak. Ya, tapi karena kita sombong, nggak terima tuh. Nah, jadi fokusnya apa? Fokusnya kelola kesombongan tadi. Hilangkan kesombongan tadi. Jadilah hamba Allah yang terus merasa hina di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita udah nggak ada benih-benih kesombongan gitu, peluang sombongnya itu kecil gitu ya. Atau kalau pas sombong kita cepat ingat, cepat istighfar lagi. Nah, insya Allah kalau udah mentalnya kayak gitu, ya pasti akan dimudahkan sama Allah. Sukses bisnisnya, ya. Jadi mungkin gitu, kalau kita sukses bisnisnya, Allah tahu kita nanti jadi korun misalnya ya. Atau sukses nih, dia ingin naik jabatan, pengen punya apa macam-macam ya, pangkat dan lain-lain. Nah, kalau dia sukses nanti dia jadi Fir'aun, Allah tuh tahu, maka Allah akan cegah dia dari mendapatkan itu. Makanya terserah aja, pasrahin ke Allah gitu, keinginan kita itu. Karena kalau baik pasti dapat, kalau nggak baik nggak akan Allah berikan. Karena udah dipasrahin kepada Allah. Atau tadi ditunggu lagi diproses sama Allah ya. Kapan waktu terbaik harapan kita itu tercapai. Termasuk tadi nasehatin, kapan waktu terbaik ya buat kita, buat yang dinasehatin dia sadar. Mungkin kalau kemarin-kemarin kalau langsung disadarin sama Allah nggak banyak belajar kitanya ya, kayak Teh Rini. Kalau suaminya langsung disadarin pas dinasehatin, Teh Rini jadi belajar 3T nggak? Nggak belajar 3T ya. Jadi cenderung kita menuhankan bukan, aku mah pandai menasehati, buktinya tuh orangnya itu. Kalau saya nasihati orangnya langsung ngerti. Nah itu jadi begitu efeknya kalau kita tidak banyak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diproses dulu. Dan yakinlah orang yang sedang kita nasihati itu juga lagi diproses sama Allah di waktu yang tepat. Ya karena kan namanya faham itu butuh banyak informasi, butuh banyak mungkin fakta-fakta yang dia indra ya, supaya dia itu nanti meyakini apa yang kita sampaikan itu ternyata benar ya gitu. Karena dia udah komplit informasinya dengan pengalaman hidup dia ya, dengan sering berjalannya waktu, atau mungkin nanti dibikin jerak dulu sama Allah ya dan lain-lain. Nah barulah dia ada kesadaran. Jadi dia pun lagi diproses sama Allah di waktu terbaik, akhirnya dia itu paham dan dia sadar. Harus yakin dengan itu. Bayangkan kalau kita nggak ikhtiar, pasti tidak juga, pasti dia lebih buruk berarti ya. Orang yang kita sedang nasihatin itu pasti lebih buruk dari yang sekarang kita lihat kalau tidak kita nasehatin ya. Termasuk kalau sakit teman-teman, kadang-kala kapan ya aku sembuh, udah berdoa, udah ikhtiar begini, teman-teman yakinlah bahwa doa teman-teman itu tidak sia-sia ya. Bahkan dikatakan oleh ulama itu, seandainya Anda tidak berdoa, mungkin sekarang itu udah mati karena penyakit Anda itu. Maka teruslah berdoa, nggak akan ada yang sia-sia ya. Ikhtiar langit ya berdoa itu, nah ikhtiar buminya tetap dijalankan. Nah, itu ya, jadi panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini Masya Allah merespon pengalaman Teh ini, dan saya kira banyak juga teman-teman yang pengalaman mungkin lebih baik ya dari saya, dari Teh Yani, dari Teh Rini, yang Masya Allah dengan itu kita tuh jadi lebih mengenali lagi kasih sayangnya Allah kepada kita, bahwa benar-benar Allah itu qorib, Allah itu dekat ya. Nggak akan pernah ninggalin kita aja yang suka ninggalin Allah gitu ya Teh Yani ya. Ya. Nah ya Allah ya, mangga barakallah ya Teh Rini dan teman-teman yang mungkin senasib ya. Insya Allah kita senasib semua ya, karena pasti semuanya punya masalah. Ya, silakan Teh Yani, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon maaf ya teman-teman. Jadwal makan pagi di rumah Bu Dewi. Berisik ya. Anak-anak paling terkecilnya. Anak Bu. Iya. Oh masuk ya suaranya ya. Baik, selanjutnya teman-teman yang di ruang Facebook ya, saya persilahkan ya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentarnya, insya Allah. Silahkan Teh Leni untuk dinyalakan mic-nya. Ya, nuhun Teh Yani. Assalamualaikum Bu Dewi, Teh Yani. Alhamdulillah. Teh Leni. Karawang gimana Karawang? Alhamdulillah hari ini cerah kayaknya.
Bu Dewi. Masalah. Secerah hati Teh Leni nggak? Amin. Masalah. Kayaknya ragu bilangnya Teh Leni jawabnya ya. Gimana Teh Leni? Jadi pengen ikut testimoni. Tadinya pengen nanya. Ya udah nggak apa-apa lah. Tuh enggak gimana? Insya Allah testimoninya itu dalam rangka kita tahdus binikmah ya. Betapa Allah itu baik sama kita. Insya Allah bukan karena kita sedang membanggakan apa yang sudah kita ikhtiarkan ya Teh Leni ya. Tapi betapa baiknya Allah kepada kita. Ya mangga insya Allah. Silakan Teh Leni ditunggu testimoninya. Ya, aduh jadi pengen nangis. Iya peluk ya, Masya Allah ya. Terakhir pelukan sama Teh Leni di mana? Di Bandung ya? Iya. Masya Allah. Gimana Teh Leni? Masya Allah. Tadinya ketemu Bu Dewi tuh iseng gitu. Iseng-iseng ikut kajiannya. Teh Ani ngebagiin link grup pejuang subuh, terus Leni ikut. Terus ikutan kan kajiannya, pejuang subuh. Waktu itu lagi bahas cinta dunia kayaknya. Nah Leni tuh off cam, nggak nerapin adab. Terus ibu teh bilang katanya, ini mana katanya wajah-wajah cantiknya kok pada gelap katanya. Emang harus ya, kata Leni di dalam hati, emang harus ya nyalain kamera katanya. Yang penting kan ikut kajiannya. Kata Bu Dewi, kita kan sedang merayu Allah katanya. Ayo katanya dinyalain, ini salah satu bagian dari adab. Pertama ikutan masih off cam. Kedua masih off cam. Pas terus saja bilang kayak gitu, ya udahlah nyobain on cam gitu. Ternyata Masya Allah beda gitu. Ketika off cam nggak fokus, materi nggak masuk, cuman kayak kayak gitu ya, kayak gitu gitu, cuman kayak tahu doang gitu. Tapi pas on cam gitu, Masya Allah ada yang masuk gitu ke hati, sampai ke hati. Mungkin itu jawaban dari doa Leni. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah juga Allah izinin Leni ikut Metanoia Accept Healing itu karena Leni itu punya trauma pernah dilecehin gitu. Dulunya kesiksa banget gitu. Kenapa aku teh harus yang jadi kena korban pelecehan ibaratnya. Dan gak terima banget, tiap malam nangis itu di kamar. Dihantui rasa takut terulang lagi, takut keulang lagi gitu. Sampai Allah kirimin Teh Yani bagiin grup, terus ikut kajiannya. Akhirnya Masya Allah. Apalagi ditambah pas ikut metanoia itu, jadi sedang berproses dan semoga gitu udah maafin gitu, dan malah bersyukur gitu karena hal itulah jadinya Leni bisa hadir kajian, ikut kajiannya terus sekarang. Mungkin kalau dulu nggak digituin nggak akan bisa ada di sini gitu, karena ngapain gitu, nggak butuh juga gitu misalkan. Karena hal itu jadi Masya Allah diketemuin sama Bu Dewi, Teh Yani, dan teman-teman semua yang ada di sini. Itu sedikit testimoninya. Bersyukur gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan bisa ikut pun karena izin Allah gitu, kata Bu Dewi itu minta izin aja sama Allah katanya. Kalau Allah sudah mengizinkan, nggak ada yang bisa menghalangi kita buat berangkat gitu. Waktu itu Leni ngelihat di Saung Dolken, itu pengen banget kan, hybrid gitu kan, hybrid. Ya Allah pengen banget katanya. Sampai nangis-nangis, pengen ya Allah pengen
ikutan offline tapi nggak tahu gimana caranya, katanya itu. Kalau dana nggak punya, tapi Engkau Maha Kaya ya Allah. Pokoknya minta izin aja tiap ada acara offline plus ada online-nya. Pasti pengen, ya Allah pengen gitu. Setelah setahun kemudian, Masya Allah, Allah izinkan gitu. Bisa hadir. Alhamdulillah. Itu testimoninya. Allah, tabarakallah, Teh Leni, ya Allah. Merinding ya, Masya Allah. Peluk jauh dari saya ya. Peluk juga tadi buat Teh Leni dan buat teman-teman semua ya, Masya Allah. Cintanya Allah itu luas ya Teh Leni ya. Allah mencintai kita itu dikatakan luas, ya terserah dia. Dia punya banyak cara untuk menyampaikan cintanya, memberikan cintanya itu banyak sekali caranya, berbeda-beda, nggak pernah kehabisan cara. Ya. Nah salah satunya dengan memberikan masalah-masalah. Ya. Betul Teh Leni, Masya Allah. Itu cintanya Allah ya. Walaupun kadang-kala mungkin kita berpikir kenapa tuh ya Allah dikasih masalahnya kayak gitu, Mbok ya masalahnya yang lain dikit gitu ya. Ya nggak kayak gitu masalahnya, tapi masalah tadi menghantarkan saya lebih mengenalmu. Ya takkan terserah Allah. Allah nakarnya kepada Teh Leni ya dengan cara itu. Yang jelas kalau kejadian-kejadian musibah yang menimpa kita sebelum kita balik itu ujian. Ujian setelah kita balik nanti gimana? Merespon masalah-masalah yang telah kita lalui sebelum kita balik tadi. Tapi kalau sudah balik, kita ada masalah-masalah, nah ya. Itu nanti terkait dengan ayat Asy-Syura ayat 30 ya, bahwa apapun masalah yang menimpa kalian itu akibat dosa-dosa kalian. Ya sudah dihitung dosanya. Ya terus itu mungkin ya jadi pedoman hidup kita ya, salah satu panduan dalam hidup bahwa tadi apapun masalahnya karena dosa kita. Kalau di masa lalu berarti ujian ya ketika kita besar ini kayak tadi Teh Leni ya, banyak ya kasus begitu itu ya Teh Leni, dari mulai yang mungkin ya pelecehan ringan sampai yang sangat berat gitu. Tapi itu ya qadarullah, Allah menghendaki begitu, dan biasanya terjadinya memang sebelum kita balik ya. Nah setelah besar itu ujian dari Allah. Ujian apa? Kita merespon masa lalunya mau gimana? Mau memaafkan, menyalahkan masa lalu terus, menyalahkan takdir, kita menyalahkan Allah, atau bagaimana? Menjadikan kita jadi sosok yang seperti apa ya? Sosok yang terpuruk, sosok yang sukses, atau sosok seperti apa? Itu adalah pilihannya di tangan kita. Nah disitulah ujiannya dari Allah ya. Dan insya Allah, Allah pun mau tetap sudah bimbing kita ya, bagaimana cara merespon ujian-ujian tadi dengan cara terbaik ya. Berarti biar tahu cara terbaik gimana? Ya, pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi tidak cukup memang kita belajar cuma seminggu sekali, cuma di pejuang subuh misalnya, atau cuma ya harusnya tiap hari. Nah dengan cara itulah kita insya Allah lebih mudah, lebih mampu lagi untuk merespon keadaan-keadaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ya, insya Allah. Ya Teh Leni, tabarakallah, semoga lebih dimudahkan lagi ya untuk memaafkan. Ya, terutama sebetulnya yang jadi PR kita itu apa? Bukan memaafkan orangnya, itu aja udah berat ya. Tapi dalam tanda petik memaafkan Allah, ya, memaafkan Allah yang sudah menghadirkan orang tadi, yang sudah memberikan ujian tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita dapat ujian, kita marah sama, misalnya apa ya, sama seseorang, kita benci sama seseorang, tanpa kita sadari sebenarnya kita lagi marah, lagi benci kepada yang menghadirkan orang tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, takutnya Allah ngecap kita atau menuliskan kita sedang membencinya, sedang marah kepadanya. Ya kan orang tadi hadir Allah yang menghendaki. Ya, jadi kalau kita marah, sebetulnya marah kepada Allah. Ya, jadi nah itu ya teman-teman, terutama itu maafkan Allah yang menurut kita salah memberikan keputusan. Ya. Walaupun Allah kan nggak perlu dimaafkan. Ini bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa ya majas apa ya teman-teman, itulah semacam itu. Tapi insya Allah teman-teman paham apa yang saya maksud. Bukan berarti Allah bikin salah, enggak.
Tapi biasanya menurut kita Allah itu salah. Kenapa ya Allah kayak gini? Ya udah maafin Allah. Maksudnya apa? Bahasa lain dari ikhlas. Ya, ikhlas, nerima. Karena itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya gimana tanya? Jadi. Jadi Oh, Oh, jadi. jadi. Kirain lupa sama pertanyaannya. Jadi ya. Baik-baik ya, Masya Allah. Gimana? ini kan lagi sakit kaki ya, Bu Dewi. Di bagian pinggang sampai ke tumit kaki. Kira-kira pesan cintanya apa ya, Bu Dewi? Udah cek belum? Itu apa? Asam urat atau apa gitu, Leni? Di sini kan juga ada yang sama kayak gini juga. Katanya itu tuh saraf kejepit, tapi Leni kan belum pernah periksa juga. Tapi nggak tahu tuh apa gitu. Saraf kejepit. Siapa yang jepit-jepit? Iya. Pesan cintanya apa ya? Nah, ya Masya Allah ya. Pokoknya kita ada masalah apapun, itu baca pesan cintanya. Mau kita itu ya kejedot, ya. Itu kan masalah ya. Kepleset, tisolengkrah, tijalike, apalagi teh Ani Kosewan. ya gitu ya. Itu mah jatuh ya. Atau kita migrain, asam lambung naik dan lain-lain, itu kan sebetulnya masalah. Nah, selayaknya tadi baca pesan cintanya, bukan fokus ke masalahnya ya, fokus menyembuhin, cari obat, enggak. Baca dulu, Allah itu ngirim pesan, ngirim utusan ya. Utusan apa utusannya? Utusannya Allah kirim rasa sakit tadi. Allah mau lagi nitip pesan apa ya, mau komunikasi apa kepada saya gitu. Nah, sederhananya kalau sakit justru lebih gampang dibaca pesannya ya, lebih gampang dibandingkan masalah yang lain, misalnya masalah sama suami, masalah sama anak, sama teman kerja gitu, itu lebih banyak energi lagi untuk membaca pesan cintanya. Tapi kalau penyakit ini jadi pengalaman para guru ya teman-teman, walaupun ini belum ada penelitian ilmiahnya, tapi kalau untuk para psikolog ya, para terapis, kadang-kala ini dipakai untuk alat bantu aja ya, yaitu mengkaitkan sakit dengan kira-kira faktor emosi yang menyertainya apa. Pasti semua emosinya negatif. Nah, kan kalau emosi negatif dosa bukan? Dosa ya. Dosa kalau itu tidak tepat penempatan emosinya negatif tadi. Karena tidak semua negatif dosa sih, misalnya kita marah, nah kayak sekarang nih, marah pembakaran Al-Qur'an. Itu kan berarti negatif atau positif marah itu? Marah itu kesannya negatif ya. Tapi kalau kita marah karena Al-Qur'an itu dibakar, berarti kemarahan kita positif, termasuk emosi yang positif. Justru kalau kita nggak marah, Al-Qur'an dibakar, bahkan mereka merencanakan pembakaran ini tiap pekan ya, dan nggak nyambung gitu ya. Si pembakar Quran ini mengatakan ya karena dia melakukan itu karena pengen Swedia itu diterima menjadi anggota apa katanya, anggota apa? Sebentar, saya ada catatannya. NATO, Bu. NATO ya. Jadi kalau pengen jadi anggota NATO, kenapa kaitannya dengan membakar Quran? Berarti saya cuma bisa menyimpulkan bahwa NATO itu membenci Islam. Jadi seolah begini, nih aku juga benci Islam kok, terima dong jadi NATO gitu nggak? Kesannya gitu nggak? Ya astagfirullah. Nah jadi memang harusnya marah. Al-Quran ya, Al-Quran ya Allah, dan berkali-kali ini dibiarkan dengan alasan kebebasan berpendapat. Nah itu emosi negatif, emosi yang dianggap negatif pada sebetulnya itu positif. Harusnya marah. Kalau kita beriman kita harusnya marah. Bagaimana kemarahan kita? Ya tentu kemarahannya bela, ya bela. Kalau ada yang mengajak misalnya aksi, ikut teman-teman, atau kita yang ngadain ya, bukan ngajak demo macam-macam atau apa, tapi membentuk. Ketika Allah bertanya, apa yang kamu lakukan ketika Al-Quran itu dihina, firmanku dihina, kamu kok diam aja, bahkan dengan alasan tenang aja ya, Allah aja pemaaf gitu ya, masa kita nggak memaafkan? Atau dengan alasan Allah itu kan nggak tidur, udah biarkan Allah sendiri nanti yang akan menghancurkan para penghina Quran tadi. Ya nggak gitu. Kita akan ditanya keimanan kita, kemusliman kita ini gimana ya, kecintaan kita kepada Al-Quran. Anak kita, saudara kita, atau orang tua kita dihina aja, orang kita cintai dihina, kita kan sering nggak terima, bisa pedang, bisa parang ya, orang saling bunuh karena penghinaan ya. Kayak kemarin dia ada gerombolan apa tuh anak muda ya, ternyata
merasa terhina langsung menyerang seseorang di pinggir jalan gitu kan ya. Padahal orang tadi cuma menyapa gitu, tapi dianggapnya gitu, tersinggung. Nah itu ya teman-teman, itu aja sering marah gara-gara gitu. Ini Al-Quran, ya harusnya kita marah. Ya, nah kembali ya emosi negatif tadi. Nah, jadi kalau Teh Leni, jadi kalau menurut para guru itu pengalaman ya, penyakit ini biasanya emosi negatifnya ini, penyakit ini biasanya emosi negatif ini. Jadi biasanya, jadi bukan sebuah kepastian ya teman-teman, harus dikonfirmasi. Karena kalau kita, pasti dia begini, itu namanya Suzon. zon, ya nggak boleh ya. Misalnya nih, kalau diabetes ya biasanya orangnya apa? Biasanya orangnya itu dominan ya, tidak mungkin keras kepala, nggak mau menerima pendapat orang lain, maunya didengerin ya, mirip seperti itu. Nah tapi itu hanya alat bantu ya, supaya kita bisa membantu orang tersebut mendeteksi gitu ya sumber sakitnya secara psikologis itu apa, sehingga nanti sembuhkan psikologinya tadi gitu ya, faktor emosinya tadi disembuhkan. Nah tapi nggak boleh dibalik tadi ya menjadi sebuah keyakinan, begitu dengar dia mah diabetes, dia mah pasti keras kepala. Nah itu nggak boleh ya, tolong digarisbawahi. Nah, terus Teh Leni kalau sakit di bagian kaki, pinggang ke bawah itu biasanya karena menyimpan kekesalan ya, kekesalan. Atau kalau kejepit, dijepit. Nah kalau dijepit tuh ibaratnya apa, sesuatu dijepit biar apa ya, misalnya jemuran dijepit biar apa tuh, Biar nggak terbang. biar tetap di tempatnya gitu ya. Nah mungkin ada faktor-faktor Teh Leni lagi nyimpen apa ya, pendapat kekeh dengan pendapatnya mungkin gitu ya, lagi agak keras kepala enggak gitu ya. Nah itu coba dideteksi aja ya, sampai sarafnya kejepit ya gitu ya. Nah dan kadang-kala seringnya ya, jadi teman-teman penyakit kita saat ini itu yang digali faktor penyebabnya itu terhadap emosi yang masa lalu, bukan yang saat ini gitu ya. Yang saat ini biasanya cuma sebagai pemantik aja, tapi emosi yang sesungguhnya adalah emosi yang sudah kita tumpuk bertahun-tahun, yang seringkali kita secara alam sadar itu nggak paham, nggak sadar, tapi alam bawah sadar kita menyimpan. Misalnya seringkali kejadian itu terjadi ya, jadi kita mungkin sekarang usia berapa, di atas 30 ya, 35, 40, 50. Nah itu kalau udah mulai muncul penyakit itu biasanya karena emosi ketika kita usia prabalig, emosinya kejadian itu dulu gitu ya. Nah jadi itu dicari, dituntaskan di mana tuh waktu kesalnya. Nah Teh Leni itu mungkin dia kesel dulu, jadi ini akumulasi gitu. Nah ibaratnya kalau bola salju tuh ya, kan semakin menggelinding makin besar nggak? Nah gitu, emosi juga gitu, semakin disimpan tiap hari makin besar. Ada ketemu lagi, kan bola salju itu menggelinding ketemu salju lagi ya, jadi dia makin besar, menggelinding ketemu salju lagi makin besar. Begitu, tadinya kesal, misalnya Teh Leni kesal di usia 5 tahun ya, besok ketemu orang lagi kesal lagi, kayak bola salju gitu ya, nambah berarti kan tabungan kesalnya nambah, besok lagi ketemu orang lagi kesal lagi, nambah lagi, terus begitu, dan begitu bertahun-tahun. Makin besar bola saljunya kan, kesalnya makin besar. Nah bola salju akan berhenti kalau ngapain? Menggelinding. Dia akan berhenti kalau apa? Kalau Nabrak. Walaupun nabrak benda sebesar ini, pohon misalnya, kurus pohonnya segini, pecah nggak? Pecah nggak bola saljunya? Pecah. Nah itulah, jadi kesalahannya udah numpuk banyak. Nah di hari ini misalnya Teh Leni nemu kesal lagi, padahal kesalnya mungkin kecil, tapi dia itu ibarat pohon kecil tadi, pemantik, sakit lah kakinya gitu ya. Nah jadi sampai kita sakit itu karena kita sudah menabrak pohon ya. Jadi kenapa nggak heran kok gara-gara sekarang pembunuhan mungkin banyak ya teman-teman ya, gara-gara uang 1.000 membunuh, gara-gara tadi ya cuma dianggap woi gitu ya, membunuh. Itu cuma, itu ibarat pohon kecil tadi, pemantik saja, tapi kumpulan kemarahannya, orang membunuh itu kan marah ya, bola salju kemarahannya itu udah numpuk gitu. Jadi si pemantik itu ibaratnya apa sih, kayak bom waktu kan, pemantiknya tinggal pencet doang kan, tik
gitu doang ya, duar gitu. Nah, kayak gitu. Jadi hal kecil tapi membuat itu meledak. Nah, itu namanya pemantik. Jadi kalau mau menyembuhkan jangan pemantiknya yang dicari, tapi faktor penyebab utama bola salju pertama kali menggelinding itu kapan? Nah, Teh Leni itu kapan kira-kira pertama kali punya emosi besar terkait rasa kesal gitu ya? Itu kapan? Nah, itu menggelinding terus. Nah, jadi yang diselesaikan apa? Yang dituntaskan yang dulu rasa kesal yang pertama kali ada. Misalnya kesini-sininya terbantu. Jadi rasa kesalnya terbantu sembuh gitu untuk hal-hal yang edisi-edisi berikutnya gitu ya. Begitu Teh Leni. Kebayang nggak penjelasan saya? Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Insya Allah kebayang katanya. Ya, jadi pesan cintanya mungkin itu nyimpan kesal atau lagi mencap diri gitu ya dengan pendapatnya gitu ya. Pokoknya harus begini, nggak bisa tuh kayak gitu ya. Nah, berarti apa? Ya kalau memang membutuhkan rasa kesal, nah tadi kelola rasa kesalnya, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu fokusnya di situ. Ya Allah, dan pas sadar saya sebetulnya berarti sedang kesal kepada Engkau gitu ya, karena Engkau yang menghadirkan masalah tadi. Kemudian kalau memang kita lagi mencapit diri kita gitu ya, kalau betul itu saraf kejepit ya, kita lagi mencapit diri kita dengan maksudnya kekeh dengan pendapat kita, tawakalkan pendapatnya ya, seolah kita adalah orang yang paling benar kalau kekeh itu, padahal kebenaran milik Allah, kita bukan Tuhan gitu ya. Jangan merasa benar, merasa paling benar ya. Jadi tawakalkan pendapat kita kepada Allah, serahin ya Allah ya. Kalau pendapat saya memang salah, tolong tunjuki mana ya, seperti apa saya harus menentukan arah pandangan gitu ya. Pendapat yang mana yang sebetulnya harus saya pilih, saya ambil, yang benar tuh kayak gimana, minta tunjuk kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah karena sudah kekeh seolah kita merasa seperti Tuhan, pendapat kita yang paling benar. Kalau memang penyebabnya itu Teh Leni ya gitu. Nah, kalau dua-duanya bukan, nah Teh Leni tadi ya, bukan karena kesal, bukan karena nyimpan emosi apa tadi kekeh lagi dengan pendapat, Teh Leni minta petunjuk aja kepada Allah. Ya Allah tolong tunjuki apa pesan cinta darimu ya. Apa yang harus hamba perbaiki. Nah, itu. Gitu Teh Leni. Ya Ibu, jazakumullah khair. Ya, wa iyaki. Safakilah ya. Amin ya Allah. Ya, walaupun Teh Leni tetap bisa tapping untuk ya untuk emosi yang saat ini nggak apa-apa, tapping juga. Terus fokus kepada rasa sakitnya tappingnya ya. Diikhtiarkan ikhtiar buminya ya. Apa namanya? Sehari minimal 2,5 jam untuk tapping, 2 jam 1,5 jam sampai 2 jam untuk tapping rasa sakitnya ya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai selama itu kesembuhannya digerakan ya. La ba'sa tahurun ya, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah itu penghapusan dosa-dosa kita ya. Gitu Teh Leni. Iya Ibu, Ya, jazakumullah khair. Jadi tadi udah gitu tambahin lagi Teh Leni. Jadi gimana Teh Leni? Ya sudah cukup. Baik, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya. Insya Allah ini sudah masuk ke WhatsApp pribadi saya. Jadi saya skip namanya ya. Ini Bu Dewi, ini sih kayaknya saya dulu sebelum nikah ya. Jadi kan pacaran itu memang tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan kalau serius mah datang aja ke rumah gitu ya. Nah, tapi untuk kiat-kiat mendapatkan kriteria laki-laki itu seperti apa? Karena itu tadi memang pacaran itu nggak ada. Jadi kalau serius mah ya udah ke rumah aja. Nah, ketika orang itu sudah mau ke rumah, kita bingung apa yang harus kita lihat pada sosok laki-laki itu. Apa ya? Apa tuh Teh Leni? Ya, Masya Allah ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Nah, pertama tetap ya jurus 3T. Nah, kalau kita lagi bingung juga tetap jurus 3T. Kita mau memilih pilihan jurus 3T ya. Temani Allah. Ya tunjuki saya laki-laki ini baik atau enggak untuk saya. Ya, sesuai atau enggak untuk saya. Nah, yang jelas teman-teman kriteria itu kalau secara umum ya, kan orang memilih itu pasti ya 4 hal kata Rasulullah juga. Dan itu memang benar gitu ya. Kalau enggak karena parasnya, karena hartanya, karena kedudukannya, atau karena agamanya.
biasanya, dan itu memang manusiawi banget kalau kena parasnya ya. Dan paras ini sangat subjektif ya teman-teman ya. Bisa jadi kalau kata saya mah, kalau kata Teh Yani mah misalnya ya, kita melihat satu laki-laki sama-sama laki-laki yang sama yang kita lihat. Mungkin kata Teh Yani, kalau dikasih level parasnya itu gantengnya, misalnya kalau kita kan ngelihat laki-laki ganteng, berarti ke laki-laki ya. Nah, kalau laki-laki perempuan ya berarti ngelihat cantiknya. Tapi tadi sangat subjektif. Bisa jadi orang yang sama yang kita lihat, kata Teh Yani, 0 sampai 10 tuh levelnya itu dia mah cuma 5 misalnya gitu ya. Enggak deh, saya mah mau yang, berarti kan kalau buat kita yang kita pengen berarti kan level 10 buat kita ya. Pengennya dapat suami kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau menurut saya, masa sih 5? Itu mah 8 buat saya mah, bisa aja begitu ya. Bisa aja begitu, atau sebaliknya. Kata saya 10, kata Teh Yani 10, kata saya, dia mah cuma 2 tahu, misalnya gitu ya. Bisa aja begitu ya. Nah, dan tadi dikatakan sangat subjektif begitu, karena tiap orang pasti punya idaman ya, idaman yang seperti apa kalau dari sisi fisik ya. Nah, dan itu nggak masalah, itu manusiawi banget, dan boleh banget kita itu mencari yang nyaman, karena dia mau tinggal seumur hidup buat sama kita ya nggak. Nah, seumur hidup ya, kalau kita misalnya mohon maaf ya, nggak suka dengan bentuk hidungnya gitu, tiap hari harus ngeliat bentuk hidung kayak gitu ya, enaknya tiap hari gitu misalnya ya nggak masalah juga, karena ada sahabat yang seperti itu ya, sama Rasulullah dijodohkan gitu ya, ditawarkan, dipasangkan dengan seorang laki-laki yang mohon maaf gitu ya, mungkin nilai kegantengannya tuh 0, mungkin ya, dia digambarkan nggak tampan gitu, bahkan buruk rupa. Ya menikah karena mungkin taat kepada baginda Nabi gitu ya, ini pilihan baginda Nabi, tapi lama-lama nggak bisa ya, ternyata sulit melayaninya ya, karena mungkin ya enak lihatnya gitu ya, gimana mau melayani. Nah, dan ternyata boleh, baginda Nabi membolehkan untuk mereka berpisah gitu ya. Nah, jadi nggak masalah ya, kriteria kita ada kriteria manusiawi kita ya. Karena tidak selalu kriteria seseorang itu, kalau sekarang kan secara umum kriteria fisik ala kapitalis itu yang gimana? Kalau cowok yang ganteng, yang tinggi, yang putih, yang six pack ya, terus apa? Yang gitu-gitulah ya. Tapi nggak semua orang ternyata suka yang gitu ya. Kayak saya gelo lihat yang six pack itu begitu, kalau ditanya gitu ya, nggak suka gitu ya. Nah, kan itu sangat manusiawi. Nah, ada juga teman saya gitu ya dulu itu, padahal dia itu ya kalau dilihat gantengnya itu ya mungkin 6 lah gitu ya, 7 gitu, tapi kalau dia pacarnya itu kalau mikir ala kapitalis tentu yang dicari yang cantik juga lah selevel dia gitu, yang apa, yang langsing, yang tinggal, perempuan kan gambaran gitu ya, yang dadanya montok, yang apa gitu. Nah, tapi teman saya itu milihnya pacarnya itu yang badannya 2 kali lipat dia gitu ya, yang apa, makin gemuk dia makin suka gitu, saya lihat itu ya. Dan terakhir ketemu udah nikah gitu, dan istrinya memang gitu, gemuk gitu ya, memang senengnya itu kayaknya gitu ya, seperti itu gitu, yang kalau orang lihat kok mau ya orang itu sama itu padahal gemuk banget. Nah, diomongin kan gitu sama teman-teman, tapi kan itu sangat subjektif, yang nggak apa-apa, silahkan aja, karena kita memilih pasangan kan buat seumur hidup gitu ya. Ada juga yang waktu itu ya Allah katanya, gimana ya, saya tuh nggak suka orang itu, sampai dikasih ini ya, saya juga dapat cerita sih ya. Jadi nggak suka, pengen nolak ya, sampai ketika nolak itu, nih Ihwan nih suka gitu ya, pengen nolak nggak bisa, dia akhirnya ngasih syarat, ya udah kamu kalau mau sama saya kamu harus ini kitabnya ini apa gitu lah, kurang lebih syaratnya tinggi. Ternyata dijalanin dong syaratnya. Padahal apa yang nggak suka salah satunya, rambutnya keriting, saya tuh gak suka rambut keriting katanya gitu ya. Nah gitu, tapi ternyata masya Allah ya, jadi menikah sih katanya ya gitu, kurang lebih ceritanya. Tapi ya itu manusiawi banget, dan itu pilihan sih kalau kita mau bersabar ya, karena ini soleh banget nih orangnya gitu ya, kapan lagi saya cari ya, kalau idealnya maunya apa ya, ganteng ya, kaya ya, punya kedudukan ya, soleh gitu kan ya. Sebenarnya yang gitu banyak apa sedikit?
Banyak sih, cuma masalahnya kan yang mau sama kita ada nggak? Kan itu pertanyaannya. Ya itu pertanyaan berikutnya gitu ya. Itu harus dipikirkan juga gitu ya ketika kita punya kriteria. Nah, masalah dengan kriteria tersebut ada nggak yang mau sama kita gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tetap minta temannya sama Allah, terserahlah punya kriteria mah manusiawi banget ya. Yang jelas harus baik agamanya ya. Pilih dulu yang baik agamanya. Nanti kriteria berikutnya nyusul lah gitu ya. Pilih dulu itu yang utama ya. Itu mungkin. Kalau hak rezeki ya menurut saya cari orang yang berpotensi punya semangat bekerja ya. Jangan cari yang kaya ya, tapi tidak semangat kerja. Ada kan yang kaya tapi karena dia kayanya itu mungkin keturunan ya, banyak warisannya yang dikasih perusahaan sama orang tuanya, belum tentu dia pekerja keras gitu ya. Carilah pekerja keras. Jadi saya juga pernah dapat kisah gitu ya dari apa namanya ya para senior lah gitu ya. Jadi ada yang suaminya waktu itu pas mau ngelamar katanya ditanya sama ayahnya gitu, intinya mah anak saya mau dikasih makan apa gitu ya. Nah jawabannya bagus gitu ya. Jawabannya saya punya ilmu ya, saya lulusan anu gitu. Dengan ilmu saya bisa bekerja gitu, kurang lebih ya, ini obrolan seperti itu. Tapi kalau ternyata ijazah saya itu nggak bermanfaat, saya masih punya pikiran, saya bisa menulis, mungkin saya akan apa namanya beri makan anak bapak dengan tulisan-tulisan saya gitu ya bang. Nah terus kalau nggak bisa menulis juga ya, saya masih punya 2 tangan dan 2 kaki ya, bisa jadi tukang bangunan, bisa jadi apa gitu. Wah bapaknya tertarik dong ya gitu ya, diterima ya. Nah maksudnya ya yang seperti itu, karena sekarang banyak laki-laki yang terdidik mentalnya itu mental yang mental strawberry ya. Kalau sekarang kan generasi strawberry katanya gitu ya, mental strawberry itu kan gitu kayaknya cantik gitu ya, tapi begitu dipencet gimana, nah kepencet dikit langsung penyok gitu, padahal kan cantik ya penampakannya itu. Nah begitu ya. Tapi gimana kalau ternyata qadarullah dikira saya itu ternyata dia begitu ya, ternyata setelah menikah begini ya. Nah pokoknya setelah kita punya kriteria, tawakalkan kepada Allah tadi, terserah Allah aja, karena apapun yang sudah kita pakai kriteria tersebut, siapapun ya kayaknya ini udah ideal nih, udah masuk kriteria saya nih gitu ya, oh ini salih banget nih, tapi kalau realisasinya pas kita menikah gimana, kita akan menemukan, termasuk dia pun pasangan kita akan menemukan sosok kita yang sesungguhnya, sosok dia yang sesungguhnya, yang sosok itu mungkin orang lain tidak pernah tahu bahwa kita punya sosok seperti itu, punya sifat seperti itu, karakter seperti itu, kebiasaan seperti itu, yang bikin masing-masing pasangan nggak nyaman ya. Kita akan tahunya nanti habis nikah. Nah jadi yang justru yang paling utama itu menurut saya bukan kriterianya, tapi kita itu harus menyiapkan mental ketika berumah tangga, harus siap menerima, harus siap beradaptasi gitu ya. Jangan sampai akhirnya kalau kita fokusnya ke kriteria, pas menikah kayaknya aku salah pilih deh, ternyata dia nggak sesuai kriteria gitu ya. Enggak, tapi lebih utamanya bekal mental kita supaya kita bisa beradaptasi siapapun nanti suami kita, apapun nanti suami kita, termasuk kita juga nyiapin diri untuk mau dinamis, berubah gitu. Kalau sesuatu yang kebiasaan kita itu memang tidak disukai suami, misalnya kita biasa mager, biasa malas, itu kan kesel kalau suaminya terbiasa gesit gitu ya. Nah kita juga harus menunjukkan diri bahwa jangan ada kalimat kalau dia mencintai aku dia akan terima aku apa adanya. Itu adalah kalimat bagi orang yang tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ya. Kalau kamu cinta, terima dong aku yang kayak gini ya. Enggak ya, nggak boleh begitu. Muslim itu harus mau berubah ya, gitu ya Tayani. Ya, semoga Allah mudahkan ya, mendapatkan jodoh yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang udah kenyang, udah datang ya ibu-ibu satu. Gimana Tayani? Ada Ya, lagi pertanyaan? begitu ya. Ini ada apa? Ada kriterianya katanya. Kriterianya 4T. Takwa, tajid, tanpan, tawadu. Aduh, itu kriteria baru itu ya. Siapa tuh yang bikin tuh? Sudah tawadunya alumni Mesa kayaknya nih. Ya Allah. Baik, alhamdulillah. Kalau pertanyaan sih, insya Allah ke saya sudah ada lagi nih yang masuk. Ya, silakan Mungkin dari resen. Ada yang resen Tani.
Ya, Teh Andin silahkan. Teh Andin langganan nih Teh Andin kayaknya kalau sekarang bukan bertanya karena udah sering hadir Berjuang Subuh kayaknya mau menambahkan penjelasan saya nih buat teman-teman. Bercanda Teh Andin. Gimana Teh Andin? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Teh Andin? Alhamdulillah sudah sehat. Sempat sakit ya? Ya gimana rumahnya masih melewati hutan? Alhamdulillah Ibu Dewi. Hutannya masih ada ya, ya Allah. Nggak ada yang jauh nggak ada yang lebih jauh rumahnya. Kayaknya ada mungkin teman-teman yang lain. Iya, misalnya. Gimana Teh Andin? Alhamdulillah Bu Dewi pengen izin testimoni juga. Masya Allah. Hari ini bertabur testimoni ya, Masya Allah. Semoga ditambahkan cintanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Amin. Nah, kata Ibu juga kan ya kadang kita itu nggak tahu maksud Allah gitu kan ya taunya juga ketika nanti di masa depan itu kira-kira seperti apa. Kemarin tuh ketika bapak saya meninggal tuh saya itu menemukan suatu kejadian berharga ya Bu ya. Kalau misalnya gitu kan ya kayak saya tidak pernah terluka, saya tidak akan hadir di sini gitu kan, ya tidak akan apa ya berusaha menyembuhkan diri. Dan alhamdulillahnya itu ketika mengantar kepergiannya beliau itu sudah tidak punya apapun. Sekarang itu kayak beliau punya hutang tuh kayak pengen ini gitu kan ya supaya beliau itu hisabnya dimudahkan gitu kan ya. Beliau punya anak-anak di sana juga ada keinginan buat pengen gitu kan ya dijadiin pengemban dakwah juga misalnya kayak gitu. Jadi kayak lebih kerasa sayang dan emosi-emosi negatifnya itu hilang begitu aja Bude. Bahkan yang saya ingat itu selalu apa ya kenangan-kenangan kayak inner child positifnya itu yang diajak mancingnya gitu kan ya diajak ketawanya. Jadi kayak ya Allah luar biasa gitu kan ya dan suatu karunia bagi saya itu ketika lihat jenazah terakhir beliau itu nggak nangis saya malah bahagianya itu kayak ya Allah udah dijagain Allah sekarang jadi kayak itu kan luar biasa Bu Dewi ya jadi tapi kadang suka nyeselnya kenapa dulu ngeluh-ngeluh gitu kan yang nggak sabaran ya Allah. Nah Bu Dewi sekarang saya izin bertanya Bu. Kata sebenarnya udah nih, masih nungguin karena masih panjang ya, tapi Masya Allah ya barakallah, ya barakallah. Berarti insya Allah sudah tuntas ya inner child luka pengasuhannya ya. Yang terbayang adalah kenangan-kenangan indah ya insya Allah. Mudah-mudahan testimoni Teh Andin makin meringankan hisab ayahanda ya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu Dewi izin bertanya, saya itu mungkin apa ya? Di sini itu lagi belajar menyampaikan meskipun cuma satu ayat ya Bu Dewi ya. Tapi entah kenapa saya itu kalau misalnya ngisinya itu anak-anaknya itu kan dari wajahnya kelihatan ya yang interest, yang semangat. Itu entah kenapa mengalir aja ceritanya banyak gitu kan. Misal satu tema itu kadang berminggu-minggu yang dibahas itu. Tapi di sisi lain saya tuh ngisi gitu kan. Itu anak-anaknya itu kayak apa tuh kayak kepala gitu kan. Tapi entah kenapa ketika menyampaikan meskipun materinya sama, saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya blank seperti itu gitu Bu. Padahal kata suami itu, jadi sampai saya itu ngerasa kayaknya saya salah deh menyampaikannya gitu kan, atau usupnya kurang deh gitu kan. Jadi sampai kadang ngerasa apa bubarin aja di kelompok yang ini gitu kan tidak berpotensi. Nah tapi dinasehati kalau misalnya mereka itu tidak kita dakwahi, nanti mereka itu malah akan apa ya namanya tuh sama sistem gitu kan ya malah tergerus sama sistem. Nah kira-kira Bu Dewi ada nggak sih tips dan triknya dari Bu Dewi agar ketika ngisi gitu kan ya di tengah itu suasananya begini gitu kan ya. Jadi kitanya tetap bisa fokus dan materinya itu tetap tersampaikan. Anaknya usia berapa? Anak SMP dan SMA Bu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 29 orang, tapi kadang di kelompok kecil juga sama, Bu. Mereka kurang apa tadi agak terputus? Yang kelompok ini kenapa anak-anaknya? Anak-anak itu kadang saya tuh ngerasa dia datang karena saya suruhnya entah kepaksa atau apa, tapi kadang ketika ngejelasin bikin forum gitu, Bu. Terus bikin suasana tidak ini gitu kan tidak kondusif. Jadi sayanya ngeblank gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sami-sami ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mau mulai menyampaikan ya ilmu walaupun satu ayat yang baru kita pahami gitu ya. Nah, bekal utama yang harus kita miliki itu adalah ingat bahwa kita melakukan itu karena
Ini tugas kita sebagai hamba, ya. Hamba itu apa? Hamba itu siapa? Ya, hamba itu adalah seseorang yang senantiasa merasa dirinya itu hina, di bawah, ya, tidak layak. Hina itu kan kalau orang merasa hina, biasanya dia merasa nggak layak untuk melakukan apapun, ya, nggak layak untuk dapat apa-apa gitu ya. Ada kita mah orang biasanya yang merasa hina tuh orang yang, mohon maaf ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat orang yang hina itu siapa sih? Kadang-kadang orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang dia di bawah lah gitu ya dari sisi pandangan manusia saat ini gitu. Nah, kalau orang benar-benar ngerasa miskin, dia tuh biasanya gimana? Ketika dikasih apa, atau dia merasa bodoh, ketika dikasih jabatan dia pasti nggak mau, nggak, saya nggak layak untuk menjabat, saya mah aduh nggak mampu gitu ya. Nah, kalau dia merasa miskin, ya tentu ketika dia disadari barang-barang mewah, aduh jangan, saya mah nggak mampu beli kan gitu ya. Nah, jadi merasa tidak mampu, orang yang seorang hamba itu selalu merasa tidak mampu. Nah, sehingga dengan perasaan ini kita akan banyak melibatkan Allah, ya. Merasa juga tidak layak, bahwa sebetulnya saya tuh nggak layak nyampein ini teh, kalau bukan karena perintah Allah, ya saya sendiri belum bisa melaksanakan gitu ya. Nah, itu harus dijaga perasaan-perasaan itu tuh, perasaan sebagai hamba yang merasa tidak mampu dan tidak layak, ya. Sehingga dengan perasaan ini kita terus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaan ini, kalaupun nanti kita ngisi terus sukses, kita itu nggak sombong, ya. Kita nggak berbangga diri, kita nggak happy amat juga gitu ya, maksudnya happy karena wah saya sukses gitu ya. Nah, enggak. Termasuk ketika kita belum sukses, nah kita juga jadi tidak patah semangat ya, gitu. Ya udah deh bubarin aja. Nah, ya itu bawaan patah semangat ya. Sehingga gimana? Wajar sih, manusia banget, pernah juga ngerasain begitu ya. Nah, terus gimana? Ingat pokoknya tadi kehambaan tadi ya. Sebagai hamba terus aja minta karena merasa nggak layak, merasa nggak mampu, sehingga kita terus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mampukan saya, bantu saya ya. Anak-anak ini Engkau Maha tahu ya. Siapa yang terpaksa, siapa yang tidak ya. Bahkan teman-teman ya, kita juga nggak bisa lihat juga sebetulnya di forum lain anak-anak itu terpaksa atau tidak, lurus atau tidak niatnya gitu ya, karena Allah atau bukan, kita juga nggak pernah tahu. Bisa jadi di rumah karena dipelotot-pelototin sama orang tuanya, kalau kamu nggak ngaji nggak dapat uang jajan misalnya, bisa aja kan begitu juga gitu. Yang jelas apapun yang apa namanya ini mereka gitu ya, dorongan mereka ketika mereka itu hadir, apapun itu, maka titipkan aja kepada Allah mereka ya, temani, titip dan terserah Allah. Nah, kemudian tips gimana? Nah, jadi kegalauan Teh Andin itu pernah juga saya rasakan ya. Jadi saya karena terbiasa itu kalau berbicara dengan ya yang selevel lah, ibu-ibu gitu ya. Ketika diminta ngisi remaja ya SMA masih agak mending lah, saya agak dikit gitu ya, walaupun mereka itu ya gitu apa ya gitu, mereka itu kan cari ide ya, gimana supaya forum tersebut itu disukai oleh mereka. Nah, pertama yang kita pahami ya teman-teman, kita anak-anak saat ini, anak-anak remaja, sifatnya itu ya, sifatnya itu semua sih ya, waktu kita remaja juga gitu, mereka itu tidak bisa satu arah, harus bentuknya diskusi ya, dua arah ya, tanya jawab kayak saya, gimana teman-teman ini apa, nah mungkin gitu ya kurang lebih, tapi diperbanyak. Nah, kedua, pastikan sesuatu yang kita sampaikan itu adalah sesuatu tuh mereka itu butuh ya, karena manusia secara alami akan hadir di sebuah tempat kalau mereka ngerasa butuh. Mereka akan lebih antusias datang kalau mereka itu merasa butuh ya. Maka cari tema-tema itu, tema-tema yang kira-kira memang mereka butuhkan ya. Jangan langsung tema-tema syariat ya, misalnya bahas langsung fikih sholat atau apa gitu ya. Yang ringan-ringan dulu aja, yang mereka tuh tertarik ya. Kayak sekarang kan banyak ya ustadz-ustadz yang dakwah on the road, dimana di jalan ya, masuk mereka itu, para ustadz itu dengan gaya-gaya anak muda tersebut ya, kadang-kadang dengan live musik dulu ya.
Bukan berarti kita ngikutin kemaksiatan mereka ya, karena tentang musik ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, kalau saya gimana? Saya termasuk yang membolehkan, karena musik itu ya Rasulullah juga dulu ya, termasuk pasukan perang macam-macam itu juga ada musik ya, ada musik penyemangat ya, kemudian ada rebana kan itu musik juga ya. Nah begitu, jadi boleh. Nah jadi itu juga dilakukan para ustadzah, itu jadi lebih menarik ternyata. Nanti mulai masuk dari lagu-lagu tersebut, kemudian gaya bicaranya, kajiannya itu tidak langsung menyentuh, kan yang hadir tuh anak pang gitu ya, nggak langsung nyentuh gaya lu tuh kayak gitu tuh nggak boleh tuh, itu yang misalnya tabarus ya, nggak langsung ke situnya gitu kan ya, tapi gimana mereka tuh fun dulu, merasa nyaman, merasa tidak dihakimi di forum tersebut kan begitu ya. Termasuk ada ustadz saya juga salah satunya, beliau itu dulu mantan preman dan sekarang memang dakwah kejalanannya ke preman-preman gitu ya, yang preman siap membunuh apa gitu ya, melotot bacok gitu ya istilahnya. Masya Allah gitu ya, hijrah, tapi dengan gaya pendekatan ya seperti itu gitu ya, gaya pendekatan yang memang kita menyelami dunia mereka dulu, kita ngobrol hal-hal yang ringan dulu, bonding ya, proses bondingnya dijalankan juga ya, menyelami dunia mereka, apa kesukaan mereka, kita coba pahami kesukaan mereka. Jangan anak-anak ya Korea itu, Korea wave itu jangan nak, itu tuh nanti misalnya teh hadir gitu ya, itu tuh mengilahkan selain Allah ya, kabur misalnya kalau kayak gitu metodenya gitu ya. Kita banding dulu, kita baca-baca lah Korean Wave itu apa ya, artis-artisnya nama-namanya siapa dan seterusnya, atau bisa buka-buka salah satunya yang sekarang ya bisa mencontek dari dakwah-dakwah ustadz-ustadz yang memang tadi, ustadz-ustadz yang mereka kan punya sosial media gitu ya, kita bisa contek tema-tema dari mereka gitu ya, dari ustadz-ustadz tersebut, ustadz yang tadi ke anak pang, coba lihat di sosial media mereka, biasanya tema-temanya apa sih. Kadang kalian kan bikin tulisan juga atau lihat videonya, nah itu alur-alur pembicaraannya kita bisa contek gitu ya. Atau ustadz-ustadz yang memang apa namanya itu, masaknya itu adalah tadi anak remaja yang ke Koreaan gitu ya. Nah itu bisa dijiplak gitu cara mereka, jadi biarkan mereka nyaman dulu dengan kita gitu ya, diskusinya nggak langsung keagamaan atau apa, tapi diskusinya sesuatu apa ya, ya tadilah proses bonding ya, nggak apa-apa sekali-kali tema kalian suka ini ya Korea, iya bu, apa sih emang kayak gimana ya, kita lihat canda-candain aja dulu misalnya kayak mereka gitu ya, nanti kita bisa mulai arahkan pelan-pelan ya, mau bahas apa nih sekarang atau apa ya, request ya dan lain-lain, bisa juga seperti itu ya Teh Andin, mungkin gitu ya kurang lebihnya. Semoga dimudahkan lah pokoknya mah, anak remaja sekarang tuh memang termasuk Teh Andin silakan baca-baca juga, sekarang tulisan banyak ya terkait kan suka ada ada gen ya, gen Z, ada gen apalagi itu ya, nah macam-macam. Nah pelajari juga hal itu karena karakternya bisa terbaca. Nah banyak juga tulisan yang, jadi kalau mau masuk ke gen Z seperti apa cara masuknya, yang ya bagaimana. Nah pakai juga, kalau sekarang kan anak sekarang sosial media ya, mereka senang, nah pakai juga gitu, kita cari ide, ketika kajian pun mereka tetap bisa pegang HP mereka mungkin ya, tapi kita ngapain gitu dengan HP tersebut. Nah mungkin kurang lebih lah begitu ya, silakan banyak mencontek aja ya, karena manusia itu pencontek unggul sebetulnya, kalau nggak nyontek manusia itu nggak bisa hidup ya. Kita bisa makan nyontek kan, kenapa kita makannya pakai tangan? Iya, nyontek pasti kita dari orang tua kita. Jadi katanya kamu mau plagiat, pencontek ya, sebetulnya yang bilang gitu juga pasti pencontek gitu ya. Ya makanya ada manusia yang sering ya di kisah dibesarkan oleh binatang, perilakunya mirip nggak sama binatang tadi? Makannya gimana? Pakai tangan atau pakai langsung mulut? Mulut. Ya, jalannya ya kayak binatang tadi juga jalannya, nggak berdiri tapi merangkak ya. Karena mencontek. Ya, maka conteklah yang baik, yang benar, insya Allah ya, dimudahkan. Semangat ya Andin, semangat. Terima kasih banyak Ustazah. Ya sama-sama. Iya. Atau kadang tambahan ya, kadang kala ditraktir apalah gitu ya. Yang bisa jawab ditraktir nih bakso atau apalah gitu. Cilok. Oh enggak, anak-anak sekarang apa? Takoyaki. Naon ya, anu karar itulah ya, enggak apa-apa. Udah katanya yang penting makanannya halal lah gitu ya. Takoyaki ya, Teh Andin, bukan taboki. Tako ya, bukan toko ya. Saya juga ngomongnya susah. Iya. Ini ada dari Mbak Ros Padang.
dapat tips tambahan dari kajian hari ini. Syar'i, amati, tiru, modifikasi. Insya Allah. Catatannya ya, Masya Allah. Barakallah. Ya. Udah ya? Ya, 6:56. Tapi pertanyaannya sudah tidak ada. Apa kita cukupkan saja? Hitung sampai 3, ada yang raise hand nggak? Hitung yang cepat ya, 1, 2, 3. Bu, testi Bu. Ada tuh. Testi. Ya, silakan, Testi lagi, silakan. Mas Allah. Bismillahirrahmanirrahim Ibu. Ya. Yang kemarin Ibu itu ya, yang saya sampaikan masalah yang kemarin. Yang mana nih? Ternyata Orang bertanya-tanya nih ya kemarin. Ya intinya terus gimana? yang tentang seseorang melihatnya saya tuh nggak memperhatikan anak sekolah apa gimana gitu ya. Qadarullah, saya udah beberapa kali ke sekolah tuh nggak ketemu ya sama bagian keuangan. Terus dari kemarin ternyata Allah tuh maunya seperti ini jalannya, saya titipkan aja uangnya ke orang tersebut ya Bu ya. Jadi kan dia tahu bahwa saya itu berusaha ya bayaran nyicil gitu Bu. Jadi saya titipkan ke orang tersebut, maksudnya karena sering ke sekolah, karena saya kan nggak ke sekolah, terus katanya di TF aja. Kalau di TF kan saya nggak punya ATM, nggak punya ini. Ya udah, jadi dia yang bayarin. Jadi kan nggak usah menjelaskan sepanjang apa gitu ya Bu. Jadi Masya Allah. perlu bukti kan, maksudnya kalau orang yang pintar berilmu kan kita mah nggak ada apa-apanya, ya udah jelas. Terus kata saya udah minta petunjuk aja, ya Allah ini gimana caranya, ya udah saya kasih uangnya, terus tolong ini buat bayaran KBM anak saya ini. Jadi selesailah, enakan lah Bu, nggak apa ya, nggak ada yang mengganjal lagi gitu, nggak perlu penjelasan lagi seperti itu. Jadi kalau semuanya diserahkan sama Allah ya, kadang saya juga udah beberapa kali buku sekolah tapi nggak ketemu gitu ya sama pihak kantor gitu. Terus ya udah seperti itu, udah selesai. Nah, yang satu lagi nih Bu, karena saya selama ini kan tetap ya nggak pernah, bukan nggak pernah ya, sedang membatasi. Hilang ya? Yang saya hilang saya apa Mama Naura? Mama Naura. Takutnya saya yang hilang. Ya, Masya Allah ya, Mama Naura ini juga berapa kali beliau ikut MS saya Tani ya. Ikut kelas pembinaan juga ngulang lagi. Ya. Masya Allah, semangat ya. Jadi tadi ya beliau testimoni permasalahan beliau memang sudah agak lama permasalahannya ya. Kadang-kala ya kita menghadapi orang-orang yang salah paham dengan kita. Nah, kita punya pilihan mau menjelaskan kita siapa. Ya, kita nggak kayak gitu, kita nggak sehina itu, atau kita bersabar, atau kita menjelaskan karena kita sayang sama dia supaya dia tuh nggak seuzon terus sama kita, nggak bikin dosa ya, nggak bikin dosa terus. Nah, jadi kita ya teman-teman, kalau kita ada kasus yang serupa, pastikan kalaupun kita mau menjelaskan bukan karena kita tidak terima dengan kesalahpahaman yang sering dia sampaikan tentang kita gitu ya. Nah, itu karena bisa bentuk sombong juga, aku mau kayak gitu kok. Nah, ya itu bisa kita pengen show gitu, kita tuh nggak sehina itu, padahal kita lebih hina ya sebetulnya dari hinaan tersebut. Nah, jadi pastikan kalaupun kita mau menjelaskan karena kita betul-betul sayang sama orang tersebut ya, jangan sampai dia seuzon terus kepada kita. Nah, itu Mama Naura itu jungkir balik banget ya untuk bisa seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, sehingga Allah sendiri yang memberikan jalan ya. Pas mau ke sekolah nggak ada orangnya, itu kan Allah yang men-setting kadang dengan orang tadi ya. Nah, jadi bisa menitipkan dan itu sekaligus menjawab tudingan orang tersebut kepada Mama Naura itu ya. Tidak seperti apa yang dipikirkan ya. Baik, semoga dimudahkan oleh Allah. Nggak ada yang raise hand lagi, kalaupun ada nggak apa-apa Tayani ya, jangan dipersilakan ya, karena kita terbatas waktunya ya teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kajiannya, poin keempat ya, tentang ciri-ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, tak terasa sudah di penghujung pukul 7:01.
Insya Allah teman-teman yang selalu setia ya bergabung di ruang Facebook juga. Saya informasikan kembali, insya Allah mulai minggu depan, semoga Allah izinkan, Allah mudahkan. Minggu depan kita live streaming via YouTube dan teman-teman boleh bisa kalau bahasa sekarang saya taunya cengklung. Apa itu cengklung? Itu di like, di komen, dan di klik loncengnya. Silakan ya teman-teman di YouTube-nya bisa di Di searching. subscribe. Ya, di searching diketiknya Inspiring Love Pejuang Subuh, insya Allah. Nanti kita bagikan linknya secepatnya. Semoga bisa dalam waktu dekat linknya Dan sudah kita bagikan link YouTube-nya. Dan minta bantuan juga ke teman-teman untuk share ya, ajak sahabat-sahabatnya untuk ikut mensubscribe ya channel YouTube-nya. Semoga makin banyak subscribernya. Ya ini dalam rangka kita dakwah ya, niatkan untuk itu teman-teman ya. Semoga makin banyak yang tercerahkan lagi ya. Dan biasanya kalau makin banyak subscribe-nya nanti di YouTube itu muncul di beranda ya. Nah, banyak di beranda. Mudah-mudahan ya, seperti itu. Ya, mau minta doanya juga semoga kita tetap diberikan, saya Teh Hania, ketawaduan ya, dimudahkan dalam ketawaduan ya, insya Allah. Baik teman-teman, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan surat Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Bu Dewi, Teh Yani. يوم زحام